Pernahkah kalian menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling TikTok? Seperti rasanya malas banget untuk bergerak kalau udah kecantol di aplikasi ini. Ketika akhirnya kamu bisa berhenti, di situ kamu baru siuman dan panik. Panik karena ngejar deadline yang ditunda-tunda. Dan masalahnya nggak cuma sampai di situ. Ketika kamu sudah kejebak di posisi ini, seringkali menimbulkan rasa bersalah karena lalai terhadap diri sendiri. Alih-alih mendapatkan hiburan, malah bikin kamu makin stres. Apa dampaknya jika terus dibiarkan? Fenomena di mana kamu nggak sadar diri saat scrolling disebut trance. Trance adalah sebuah fenomena di saat seseorang berada di luar kendali dari pikirannya sendiri dan sama sekali tidak responsif. Dalam kondisi ini, otak kita seperti autopilot, terhipnotis oleh aliran konten tanpa banyak berpikir. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada dopamin, bahan kimia di otak yang bikin kita merasa senang. Setiap kali kamu menemukan video menarik, otak melepaskan sedikit dopamin yang bikin kamu merasa puas. Tapi, rasa senang ini singkat, dan otakmu langsung mencari lagi dan lagi. Stop, jangan sampai terjebak dalam siklus ini. Masalahnya, siklus dopamin dari scrolling bisa mengubah cara kerja otak. Prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur fokus dan pengambilan keputusan, jadi lemah. Akibatnya, kamu sulit konsentrasi dan kesulitan menyelesaikan tugas penting. Hipokampus, yang bertugas mengelola memori, juga terdampak. Otak jadi terbiasa menerima informasi cepat, tapi kesulitan menyimpan hal-hal yang benar-benar penting. Amigdala, bagian otak yang mengatur emosi, malah overaktif. Konten sensasional bikin kamu lebih mudah cemas, stres, bahkan tanpa sadar. Scrolling terus-menerus ini bukan cuma buang waktu, namun juga merusak otak. Tapi tunggu dulu, ini belum menjawab pertanyaan yang lebih besar. Kenapa sosial media zaman sekarang bikin candu banget? Mari kita bongkar jawabannya. Ketika kita mendengar kata FYP, pasti yang terlintas langsung adalah TikTok. Namun, kalau dilihat lebih luas, sistem serupa sebenarnya sudah diperkenalkan lebih dulu oleh platform lain. Misalnya, explore page di Instagram atau homepage di YouTube. Lalu, kenapa TikTok seolah menjadi kambing hitam? Jawabannya sederhana. TikTok merevolusi cara algoritma FYP bekerja, bukan cuma sebatas explore page. Algoritma ini justru menjadi inti dari seluruh pengalaman di homepage TikTok. Ditambah lagi, konsep short video yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, bikin segalanya jadi makin menarik. Siapa sangka, kombinasi ini membuat TikTok begitu candu bagi para penggunanya. Melihat keberhasilan TikTok, platform sosial media lain pun ikut-ikutan. Instagram meluncurkan Reels, YouTube menghadirkan Shorts. Dan begitulah, akhirnya kita melihat revolusi besar dalam algoritma sosial media. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa sih sistem FYP bisa sukses banget? Jawabannya mungkin akan bikin kamu kaget. Kalau kamu berpikir bahwa algoritma hanya mendorong konten berkualitas, itu salah besar. Dari berbagai eksperimen yang kami lakukan, ternyata konten yang paling mudah FYP bukanlah yang like-nya paling banyak, tapi yang punya watch time tertinggi. Artinya, nggak peduli seberapa positif atau bermanfaat sebuah konten, kalau nggak bisa bikin candu, konten itu nggak akan FYP. Inilah inti dari persaingan antar platform. Bukan soal siapa yang punya lebih banyak konten positif, tapi siapa yang bisa membuat penontonnya terjebak lebih lama di dalam aplikasi mereka. Platform yang berhasil menciptakan candu perhatian akan keluar sebagai pemenang dalam perebutan waktu dan fokus pengguna. Misalnya, bayangkan kamu melihat sebuah konten yang kurang senonoh atau sengaja memancing emosi. Karena kesal, kamu mulai membaca kolom komentar, bahkan ikut menulis komentar. Tanpa sadar, kamu sudah menghabiskan waktu lebih lama di sana. Dan tebak apa? Konten itu punya peluang besar untuk FYP, meskipun kamu nggak memberikan like. Jadi, algoritma FYP sebenarnya bekerja seperti mesin pencari perhatian. Namun,
nggak adil juga kalau kita hanya menyalahkan penyedia platform. Fenomena konten sampah muda FYP sebenarnya terjadi karena adanya watch time tinggi. Artinya, ada banyak penonton yang secara aktif terlibat. Mau tahu seperti apa watch time mayoritas masyarakat Indonesia? Gampang, cukup lihat konten-konten yang trending atau sering muncul di FYP. Dalam dunia bisnis, ada rumus sederhana. Jika ada demand yang kuat, pasti akan muncul supply untuk memenuhinya. Pertanyaannya, apakah demand-nya benar-benar sebesar itu? Sampai-sampai banyak sekali konten seperti video seksual atau sensasi viral yang kosong tanpa makna. Jawabannya bisa kita temukan dari fakta ini. Menurut World Population Review, rata-rata IQ di Indonesia hanya sekitar 78,49. Kenapa ini penting? Karena netizen dengan IQ yang lebih rendah cenderung memiliki keterbatasan kognitif. Respon mereka lebih impulsif, terutama terhadap konten yang memicu emosi. Mereka juga cenderung menghindari konten yang membutuhkan pemikiran mendalam atau analisis, sehingga konten dengan pola sederhana dan sensasi tinggi menjadi favorit mereka. Di sisi lain, konten kreator yang kurang bertanggung jawab seringkali melihat ini sebagai celah untuk dieksploitasi. Demi mengejar view tinggi, mereka membuat konten yang memancing emosi semata, dan bahkan sampai membuat konten seksual yang kurang senonoh. Dimulai dari konten kreator membuat konten sensasional untuk menarik perhatian. Audiens menonton lama dan mendapatkan dopamine hits. Algoritma mendorong konten tersebut karena waktu tonton tinggi. Penonton terus kecanduan dan mencari konten serupa. Demand untuk konten sensasional meningkat. Akhirnya terciptalah suatu lingkaran setan FYP. Jika siklus ini terus berulang, otak akan menjadi rusak. Lantas apa yang bisa dilakukan untuk memutus lingkaran setan ini? Rasanya nggak fair kalau kita cuma nge-highlight dampak buruk algoritma FYP saja. Masih banyak sisi positif yang bisa kita ambil. Pada idealisnya, sistem FYP itu berfokus untuk menaikkan konten yang banyak peminatnya. Fokusnya bukan seberapa banyak followers yang telah dibangun, melainkan kualitas kontennya. Artinya, siapa saja bisa mendapatkan view tinggi, asalkan kontennya menarik banyak perhatian. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka sistem ini juga bisa melahirkan banyak influencer positif dan edukatif yang baru. Banyak influencer muda yang sebenarnya mereka besar dari TikTok. Nah, kalau kamu merasa sering terjebak dalam candu scrolling, ada beberapa tips sederhana yang bisa kamu coba. Pertama, kuncinya adalah sadar atau mindfulness. Cobalah untuk lebih sadar dengan setiap hal yang kamu lakukan, mulai dari bangun tidur, menjalani aktivitas sehari-hari, hingga kebiasaan kecil seperti menyikat gigi atau mandi. Hindari hidup dalam mode autopilot, di mana semua dilakukan tanpa pikir panjang hanya karena sudah jadi kebiasaan. Mode autopilot ini membuat kita lebih rentan terjebak dalam tren sosial media. Untuk mengatasinya, kamu bisa melatih mindfulness dengan cara bermeditasi, menjaga pola hidup sehat, atau sekadar meluangkan waktu untuk benar-benar fokus pada momen yang sedang kamu jalani. Kedua, bersihkan konten sampah dari FYP-mu. Kalau ada konten seperti ini lewat, jangan tonton sampai selesai. Jangan juga memberi komentar, karena justru bisa membuat konten itu semakin viral. Sebagai gantinya, cukup tekan tombol not interested di platform tersebut. Jika kamu konsisten melakukannya, FYP-mu akan otomatis menjadi lebih bersih. Selain itu, berikan like dan sebarkan konten yang menurutmu berkualitas untuk membantu algoritma mengenali preferensimu. Catatan, konten sampah bisa FYP karena banyak penontonnya. Jangan terjebak dalam siklus ini agar kamu menjadi sumber daya manusia unggul.